Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini suratul A'raf ayat 6 dan 7. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Fala nas'alanna, maka kami maka sungguh kami akan benar-benar bertanya alladzina ursila ilaihim, kepada orang-orang yang diutus kepada mereka. Maksudnya kepada jamaah ya. Sungguh kami akan benar-benar bertanya kepada jamaah. Walanas alannal mursalin, dan sungguh kami akan benar-benar bertanya kepada mursalin. Mursalin itu adalah rasul-rasul, petugas-petugasnya. Falanaqussanna alaihim, dan kami sungguh benar-benar akan mengkisahkan kepada mereka. Kisah ini membeberkan ya, data dan fakta. Bi'ilmin, dengan ilmu, ya, dengan fakta. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami ghaibin lalai. Ghaibin itu ghaib. Maksudnya tidaklah kami kehilangan data gitu. Ibnu Jarir menyatakan yaqulu ta'ala dzikruhu lanas'alannal umam. Sungguh kami akan bertanya kepada umat alladzi ursilta ilaihim rusuli, alladzi arsaltu ilaihim rusuli, yang kepada mereka aku utus rasul. Nah, rasul itu sudah tidak ada. Rasul kan sekarang sudah tidak ada. Rasulullah menyatakan taraktu fikum amrain, aku tinggalkan dua hal. Ya. Kamu tidak akan pernah sesat selamanya sepanjang kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnat Rasul. Tapi jangan diartikan secara secara ya, jadi berpegang teguh apa Quran dan hadis pegang aja begini, insya Allah kita nggak akan sesat. Bukan itu kan, maknanya bukan itu. Harus ada penyampai, karena masalahnya yang ditinggalkan oleh Rasulullah ini bahasa Arab ya. Arabnya kelas tinggi lagi, bukan Arab pasaran. Jadi jangan diartikan dengan katrok. Wow, Quran dan pegang teguh, bukan itu. Bahkan di hadis yang lain, gigit dengan gerahammu. Wah, gigit terus, gigit itu. Ya, jadi jangan diartikan secara artifisial katanya. Jadi artinya itu kiasan, harus ada penyampai. Ya ini dai-dai lah, mubalik. Ya, tapi siapa yang menjamin mubalik ini benar? Maka itulah kata sebagian orang mesti ada sertifikat katanya. Ya kan? Jadi harus ada SIM-nya, surat izin mengajar. Jadi siapa yang bisa mentes
Tuh. Penyampai-penyampai ini benar. Siapa? Kan umat mah nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Kalau pendeta nggak bisa sembarang orang Nasrani bicara tentang tentang ajaran. Pendeta itu dilantik. Artinya ada anunya, sertifikat, ada sumpahnya. Jadi apa yang akan kami tanya, yang akan ditanya itu apa? Kalau di zaman Rasul kan Rasul dan sahabatnya, ya kan? Rasul akan ditanya, sahabat-sahabatnya ditanya. Benar, apa yang harus disampaikan sudah disampaikan. Terakhir Rasulullah pidato itu di Padang Arafah. Hal balagtu, apakah semua sudah saya sampaikan? Ya, jadi seorang Rasul juga ada targetnya. Ya, target yang disampaikan Allah kepada Rasulullah itu menguasai Mekah, namanya Fathu Makkah. Gak semua tercapai oleh Rasul itu. Contohnya Nabi Musa, ya, bagian dari Rasul yang disematkan kepadanya ulul azmi. Orang-orang dari Rasul-Rasul yang berprestasi kan ada 5, dikenal dengan ulul azmi. Yaitu kalau diurut dari usianya Nabi Nuh, Ibrahim, ya, Musa, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad. Dari 5 ini yang tertinggi adalah Nabi Muhammad. Mungkin kita terlalu berdalih ya pantas saja wong situ mengatakan Nabi Muhammad, wong umat Nabi Muhammad, begitu kan? Sama dengan kecap kan pasti selalu mengatakan produknya nomor 1. Ya memang ada bukti-buktinya karena kita sempurna. Tidak ada agama yang lebih sempurna kecuali Islam. Dan ini bukan sekadar pernyataan. Saudara bandingin aja dengan agama lain. Ya saya sudah melakukan perbandingan. Orang Hindu saya tanya, berapa maksimal Anda datang ke tempat ibadah? 3 kali sehari semalam. Orang Hindu, saya tanya, berapa serajin-rajin orang Hindu itu berapa kali harus berkunjung ke kuilnya? 3 kali. Kita sampai 5 kali, karena kita sempurna. Kalau orang yang malas ngeruwetaken. Ya, orang Nasrani seminggu sekali malah. Makanya dia pamer. Kalau bisa masuk surga seminggu sekali ngapain banyak-banyak katanya. Kalau bisa masuk surga seminggu sekali, ngapain harus banyak-banyak? Emang yakin masuk surga? Surga kan bukan punya kamu, punya Allah. Maka menurut saya, untuk menguji siapa yang benar, satu-satunya diuji keasliannya. Ya, katakanlah 5 orang punya sertifikat yang sama. Semuanya sebidang tanah itu diakui 5 orang. Apa yang kita lakukan kalau kita pengen tanah itu? Ya kita uji sertifikatnya kan. Nah dalam soal teori ini ya, dan sertifikasi, Islam benar, bisa diuji. Artinya bahasa kitab suci ini yang dijadikan bahasa Arab ini, masih dijadikan percakapan. Ini loh bahasa ini, bahasa Quran, masih dijadikan percakapan. Tidak ada bahasa kitab suci dijadikan percakapan kecuali Islam. Contohnya Nasrani, apa bahasa aslinya? Mana masyarakat yang mengucapkannya? Penuturnya udah nggak ada. Maka penting buat kita untuk tahu yang standar. Ini saya sampaikan yang standar-standar. Jadi soal Anda nggak nerima, seperti kemarin saya cerita tentang gambar makhluk hidup tidak boleh. Itu manhaj salafus saleh bersepakat begitu. Bagaimana dengan gambar di lukisan di WA segala. Ya itu yang saya nggak tahu. Saya bilang. Pilihlah masing-masing. Kalau menurut saya sih dilihat dari tujuannya. Hasilnya adalah jangan sampai mengarahkan kita kepada musyrik. Bagaimana kolektor benda-benda antik? Kan patung-patung tuh. Ya sebaiknya dihindari. Khawatir mengarah kita kepada situ. Jadi nanti
menganggap sakral, menganggap suci, menganggap keramat benda-benda, itu yang tidak boleh. Kita kembali ke sini. Jadi kelak akan ditanya. Nah, bagaimana dengan kita ini yang hidup tidak di zaman Rasul? Ya, kita hanya mendapat warisan kitabullah dan sunnatul Rasul. Itu pun berbentuk tulisan. Kalau berbentuk rekaman sih mending, ya kan? Rasul memberikan contoh sholat, ada rekamannya tuh, begitu tuh geraknya tuh, kelihatan audio visual. Itu akan lebih lengkap. Tapi ini bentuknya tulisan, bahasa Arab pula. Nah, nanti berarti yang akan disidang antara saudara dengan saya. Kalau kan zaman sekarang nih, ya bukan saya aja, kalau zaman dulu kan Nabi Muhammad. Antara guru-guru dengan murid-muridnya, seperti saudara. Maka nanti kalau ditanya, katakanlah Syarif Hidayatullah orang baik. Tolong. Ya kan? Ini mufakatan. Ya kan? Yang nggak tahu siapa yang dipanggil duluan kan kita nggak tahu, takutnya udah nggak sempet lagi memekas. Sekarang saya beritahu nanti kalau ditanya, bagaimana menurut Anda Syarif Hidayat? Baik. Sudah disampaikan belum semuanya dalam proses, itu kan proses ini. Baik, gitu. Saya juga nanti akan ditanya, makanya sering-sering hadir ya, kelihatan nama saya. Oh ya ini, ya ini dulu saya pernah lihat hadir. Kalau yang nggak hadir mah ya nggak tahu lah saya. Itu gunanya suka hadir di pengajian. Kalau Anda lihat YouTube ya bisa jadi gurunya benar, tapi nggak ada saksi. YouTube tuh, masa YouTube akan dipanggil di hari kiamat jadi saksi? Siapa-siapa followernya, viewernya, itu indahnya. Jadi kita menjadi saksi. Jangan membuat banyak masalah, gitu kan? Kita ini sudah menginjak usia emas sekarang ini, ya kan? Prime time, waktu yang prima, saatnya kita mengumpulkan poin. Udah banyak nganggur, ya kan? Sudah tidak banyak beban. Kumpulin poin yang banyak-banyak. Kalau bisa ya itu, jangan sendirian, ngajak orang. Kalau kita hadir pengajian cuma sendiri, sedikit pahalanya. Tapi kalau kita ngajak orang, dia dapat, kita dapat. Apa yang dia dapat, masuk juga ke rekening kita. Kan jadi double-double. 10 orang bagaimana? Tambah banyak. Supaya orang yang sadar semakin banyak. Nah, kita kembali ke sini. Ya, Allah berfirman begitu, kami akan tanya yang diutus pada mereka. Hari ini kita berjodoh, hidup di satu komplek. Ya, saya mendapat tugas untuk memberitahu saudara-saudara. Ya, saudara nggak setuju, saya juga nggak semuanya setuju ini secara pribadi. Tapi ya kita akalin supaya kita bisa menerapkan. Berat juga sih. Ya, perintah-perintah agama ini kan beban. Tapi gimana lagi, karena kita kan hamba Allah, harus taat padanya. Dia yang sudah mencipta kita, dia yang memberi nikmat. Ya, dan kenikmatan itu tidak ditagih untuk kita juga. Bukan seperti orang kan, kita bekerja, kita memberikan tenaga, nanti kita dapat bayaran. Dia juga dapat keuntungan. Tapi Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan kita. Jadi harus sadar. Falanakussanna alaihim biilmin, dan kami akan mengkisahkan. Kisah kata di sini itu al-ikhbaru mutatabi'ah. Kisah ini akan membeberkan data dan fakta. Jadi bukan sekedar kisah dongeng, bukan. Dibeberkan fakta dan datanya. Nih kamu begini dulu, begini bla 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 bla. Ini faktanya. Nanti akan begitu. Maka disitulah diperlukan kesaksian. Kan Allah menyatakan juga yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu ya dia akan bercerita akhbaraha, kabar-kabarnya. Siapa yang bercerita? Ardun, karena sebelumnya ada kata ardun kan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, gitu kan. Ketika bumi diguncang. Jadi judulnya bumi,
ketika bumi diguncang dengan sekuat-kuatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan dia memuntahkan isinya. Wa qalal insan, manusia berkata, malaha. Kalau dalam bahasa Inggris, what's the happen? Ada apa ini? Ada apa? Pada berlarian. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita. Bercerita apa? Tentang apa yang terjadi di atasnya. Nah, itu makanya saran ulama salaf, ya, kalau kita melakukan ketaatan, jangan di satu tempat, berpindah-pindah. Dan sunnah itu, sholat sunnah berpindah-pindah. Jadi jangan kayak kios saja udah dipatok. Ini kapling saya. Sudah kita fleksibel lah, mana yang patut diisi. Nanti itu bumi yang kita injak itu akan menjadi saksi. Termasuk di sini akan menjadi saksi. Kegiatan apa, kegiatan kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Begitu juga sebaliknya. Yaqulu ta'ala dzikru fa nukhbirana rasul wa min arsaltahu ilaihim biyaqini ilmin bima amilu fid dunya fima kuntu amartum. Jadi terhadap apa yang aku pernah suruh, aku akan tanya, aku akan beberkan data dan fakta. Wa ma kunna ghaibin, dan kami tidak kehilangan. Kami tidak hilang, artinya kami tidak luput. Semuanya termonitor dengan baik. Ini banyak ayatnya ya, kita baca saja hadis-hadisnya tentang hal ini. Jadi kalau ayatnya tadi itu, wa ma kunna ghaibin. Nah, bagaimana tentang hadis-hadisnya? Dari Muawiyah bin Hayyidah, anna Rasulullah qala. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Hayyidah, suatu saat Rasulullah menyatakan, inna rabbi da'i, sesungguhnya Tuhanku memanggil. Wa innahu sa'ili, dan akan menanyaiku. Hal balagtu ibadahu, sudahkah perintah yang Allah suruh disampaikan kepada hambanya? Jadi itu pidato terakhir Rasulullah bertanya, hal balagtu, sudahkah saya sampaikan? Apakah masih ada kewajiban saya? Sampai ada seorang, siapa itu? Saya lupa namanya. Seorang sahabat, ada ya Rasulullah. Apakah ada kewajiban yang belum saya tunaikan? Ada ya Rasulullah. Apa itu? Rasulullah lagi nggak enak badan sepertinya. Dulu engkau pernah, cambukmu pernah mengenai tubuhku. Jadi saya mau nuntut. Oh silakan. Wah, para sahabat yang lainnya geram. Udah saya aja gantiin Rasul. Sahabat yang lain. Jangan. Ini nanti di hari kiamat aku yang tanggung jawab. Biar aku langsung saja. Nah, silakan. Kalau dulu cambukku pernah mengenai tubuhmu, sekarang coba cambuk saya. Ya Rasulullah, ya nggak bisa begitu ya. Wong dulu saya itu waktu kena cambukmu itu nggak pakai baju. Tambah geram lah para sahabat. Waduh, keliwatan amat ini orangnya. Tapi Rasulullah mencegah, udah jangan membela aku. Dibukalah baju Rasulullah. Ayo silakan, bagian tubuh mana yang dulu pernah mengenai tubuhmu, sekarang lakukan untukku. Alih-alih dipukul, malah sahabat itu merangkul Rasul. Ya, sahabat-sahabat lainnya heran, apa-apaan ini? Ya kalau nggak begini saya nggak pernah menyentuh Rasulullah, katanya. Dipeluknya dengan ya Rasulullah. Sepertinya kita tidak selalu berjumpa lagi. Saya khawatir inilah pidato terakhirmu. Sepertinya begitu karena ngomongnya itu udah mengharukan itu. Waduh. Kayaknya nggak lama lagi. Itu kan? Nah itu sahabat-sahabat tuh banyak firasat tuh. Kayaknya nggak lama lagi. Udah. Saya peluk erat-erat. Kalau ini menjadi perjumpaan terakhir, ya Allah, mudah-mudahan segala orang yang pernah menyentuh tubuhmu tidak akan dijilat api neraka. Sampai begitu, pada sahabat pada rebutan, dikasih jubah rebutan. Kadang-kadang jubahnya itu dimasukkan ke kuburannya.
Ya, supaya apa yang pernah tersentuh oleh tangan Rasulullah tidak dijelat api neraka. Satu saat Rasulullah bertanya dalam sebuah hadis, apa kalian perhatikan Hindun itu makan ini enggak, makan jantungnya Hamzah enggak, ditelen enggak? Tidak ya Rasulullah, dilepein lagi. Memang di mamah gitu ya, digigit gitu, dilepein lagi. Alhamdulillah. Kalau sampai jantungnya dimakan, maka dia tidak akan panas, tersentuh neraka. Walaupun masuk neraka, dia tidak akan panas. Ya, seperti Abu Thalib, karena jasanya menolong Nabi, mensupport Nabi, maka api tidak akan membakar seluruh tubuhnya. Hanya sebatas mata kaki. Yang lain mau berkobar-kobar. Tuh, karena sering menolong Rasul. Tapi aku lihat kepalanya ini, poloknya ini berbuih. Gitu. Padahal cuma hanya sebatas api, mata kaki. Nah, fal yubaligh Rabbi ini qad balagtuhum. Jadi kata para sahabat yang hadir, bala ya Rasulullah, engkau sudah sampaikan begitu. Lalu Rasul mengatakan, fashhad, saksikan ya Allah, inilah pengakuan umatku, aku sudah menyampaikan semuanya. Memang sejak pidato itu tidak lama Rasulullah wafat. Jadi itu sudah menjadi firasat, waduh udah gak bakal lama nih. Karena beliau juga ngomong, mungkin ini pidato terakhir yang aku sampaikan dihadapkan khalayak ramai. Maka berpegang teguhlah pada 3 hal. 3 hal yang dicamkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kalian melakukan 3 hal ini. Pertama, menumpahkan darah sesama muslim. Yang kedua, jangan menjatuhkan kehormatan. Ya, jadi dijatuhkan kehormatannya, menghina, membuli dan sebagainya. Yang ketiga, jangan kau ambil hartanya kecuali dengan keridhoannya. Maksudnya jangan nyuri. Kalau sedekah ya diambil, jangan dirampas ya. Nah, itu pesan Rasulullah 3, harta, kehormatan dan darah. Fal yubalik syahida minkumul gaib. Lalu Rasulullah berpesan, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang gaib. Yang tidak hadir, ya, menjadi tugas kita menyampaikannya. Nanti kalau nanya, ya, seperti istri-istri tidak hadir, ya, tolong sampaikan. Karena yang kita sampaikan ini adalah upaya yang sudah maksimal, menghadirkan semua materi Islam yang pokok. Ya, karena lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah merumuskan berapa materi yang patut diketahui oleh umat Islam, wawasan tentang apa? 7 hal. Nah, 7 materi. Bahasa Arab, nggak doyan itu mah. Ya, jadi nggak dijadwal. Ada bahasa Arab juga ada, malam Jumat. Yang kedua, akidah. Nah, akidah di sini dibahas di hari Jumat. Yang kedua, syariah, ya, fikih, ilmu tentang syariah, hari Selasa, Bulughul Maram. Kemudian yang keempat, akhlak, di hari Kamis, akhlak, ya. Kemudian yang keberapa tuh? Keempat ya. Kelima, itu akidah, Quran. Nah ini kita sekarang tafsir. Berikut hadis, hari ini juga hadis. Ya, sudah 6. Yang ketujuh sirah, dibacakan di hari Senin. Harapannya kalau hadir terus, begitu tamat, dia levelnya sudah nggak tahu S berapa. Gitu. Cuma informal. Summa innakum mad'uun miftama afwahikum bil fidam. Kemudian kalian kelak akan disegel mulutnya. Ditanya tapi mulutnya ditutup. Gimana itu? Ditanya gimana? Dulu ada pengajian. Kan ada tuh dalam Quran.
Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Tangannya bicara. Wa tasyhadu arjuluhum. Kakinya menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap perbuatan yang pernah mereka kerjakan. Mulutnya nggak boleh bicara, tapi anggota tubuh yang bicara. Tuh, ya. Kata di sini, summa inna awwala ma yubayyinu an ahadikum la fakhdhuhu wa kaffuhu. Yang pertama kali bicara mewakili mulut, paha sama telapak tangan, kepremen gitu. Paha dan telapak tangan, nggak ngerti. Yang bicara. Gimana? Dulu ngaji nggak? Paha sama telapak tangan. Ngomong nanti. Yang pertama kali bicara. Berdasarkan hadis. Ya? Iya. Ya itu dalam surat Yasin kan ada. Pada hari ini kami tutup mulutmu. Maksudnya begini, kalau kita sakit perut kan, kenapa meringis-meringis? Sakit perut kan bukan perutnya yang ngomong. Mulut mewakili perut kan. Tapi kalau nanti anggota tubuh yang bersangkutan yang ngomong. Nah, bagaimana teknisnya? Nggak ngerti lah pokoknya. Nggak kebayang bagaimana ya. Ya singkatnya, apapun teknisnya, mudah-mudahan kita selamat aja gitu. Karena kayaknya diperiksanya bakal lama nih. Dilihat dari gelagatnya. Dosanya banyak. Ya, hartanya banyak. Gimana kamu dulu punya rumah? Dari mana dapatnya? Waduh, susah jawabnya. Ya, jadi nanti harapan kita memang ini mengerikan. Kalau kita melihat data-data yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang akan terjadi ini mengerikan. Diperiksa, waduh orang kukup lah gimana jawabnya. Udah kebanyakan dosa. Tapi itulah, kita tetap tidak boleh putus asa, tidak boleh bunuh diri, karena bunuh diri tidak menyelesaikan masalah. Nanti malah ditanya, kenapa kamu bunuh diri? Salah lagi. Kan? Kan Islam tidak boleh wala taqtulu anfusakum. Kalau bunuh diri bisa menyelesaikan masalah, mungkin bunuh diri aja udah. Tapi tidak boleh wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh diri. Innahu kana bikum rahima. Karena Allah Maha Penyayang. Dosa sebesar apapun itu kan bagiku tidak ada artinya. Dosa dan pahala itu tidak punya kepentingan bagi Allah. Ya, Allah tidak bertambah agung dengan pahala, Allah tidak rugi karena dosa. Jadi kita ini hanya makhluknya yang dibuat mau begini bisa, begitu bisa. Penjahat dimasukin ke surga, ya siapa yang mau menggugat? Orang baik dimasukkan neraka, siapa yang mau menggugat? Ya nggak ada, surga neraka milik Allah. Nah, kita berharap jangan diperlakukan seperti orang bersalah, itu kan? Walaupun kita sadar penuh dengan dosa, kesalahan, ya mudah-mudahan dimaafkan karena niat baik kita. Hadis ini memberikan beberapa faedah. Annallahu yas'alun nabiyya yaumal qiyamah hal balagha wa ana yuqiru bil balag. Bahwa pertama Allah akan menanyai Nabi, apakah suruhannya sudah sampai? Karena Rasulullah ini kan pembawa berita, kurir ya, sebenarnya kurirnya Allah. Dalam bahasa kerennya Rasul. Rasul itu duta artinya. Kurirnya Allah, suruh nyampein. Dan ternyata umatnya mengakui sudah sampai. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam dakhilun fi umumil mursalin alladzina dzakarallahu bi yas'aluhum amma balagu umamahum. Jadi ceritanya nanti dari kiamat, saatnya harus minta pertolongan. Kiamat belum segera sidang belum segera dimulai. Semua orang sudah hadir di lapangan upacara, sidang belum dimulai. Tuh. Tidak ada satupun nabi ketika disorongin sama umat ngomong sih mulai kapan ini? Mau kapan selesainya? Mulainya belum. Ya kan? Udah kepanasan, udah apa? Nggak mulai udah kumpul. Nggak ada yang berani. Karena semua nabi-nabi merasa punya kesalahan. Nah, ketika
kemudian sampai kepada Rasulullah, udah kayaknya Muhammad yang bisa. Nah, beliau kemudian disuruh, ya bismillah lah. Nah, Rasulullah lah yang minta kepada Allah supaya sidang dimulai. Nah, ini supaya meringankan, ya kapan mau selesai kalau nggak dimulai. Nah itulah ya, jadi tingginya derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian huwa khairul khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa balagha ilaina kullu ma anzalallah. Setiap yang mesti disampaikan sudah disampaikan oleh Rasulullah. Pahit manis disampaikan. Wala yashhad wa alul ilmi yashhadun. Allah menjadi saksi ya, dan malaikat-malaikat juga menjadi saksi. Kan ada tuh wa ulul ilmi qaimam bil qisti ya. Jadi bukan Allah saja yang menjadi saksi, tapi malaikat-malaikat juga menjadi saksi. Apa yang sudah disuruh, sudah disampaikan semua. Itu malaikat menjadi saksi. Dah, berarti sukses. Ya, Nabi sukses. Fa idza sa'ala ta'ala syuhada syahida lahul mu'minun. Fa idza sa'ala Allah Ta'ala syahida lahul mu'minun. Nah, kemudian giliran disaksikan mukmin. Nah, mukmin ini disaksikan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad sukses diperiksa, ya, ditentang, berhasil. Nah, sekarang Nabi menjadi saksi kita. Nah, itu yang kita takut. Ya, begitu giliran kita, kamu siapa? Waduh, ngeri amat ya. Ketemu juga nggak pernah sih memang. Takutnya begitu doang tuh. Saya kan umat engkau, kok nggak ada tanda-tandanya? Ciri-ciri kan kita nggak kenal gitu kan. Artinya nggak menangi Rasulullah hidup kan. Kan dikasih tahu pasti ciri-cirinya begini. Kok semua ciri-cirinya nggak ada ini? Nah, itu takut begitu doang tuh. Waduh, kalau memang nggak ada bagaimana? Mau balik lagi juga nggak bisa. Nah, itu takutnya itu. Karena Rasul menjadi saksi. Nah, wa idza su'ila nahnu hal balagtukum rasulukum wa marsaliya fala sabila ilal juhud. Maka tidak ada satupun yang bisa mengingkari. Kalau sudah diterima sudah, kalau sudah dijalankan atau belum ya kita nggak bisa bohong. Famanit tabahu bisidqin wa ikhlas sa'ida wa faza. Barang siapa yang mengikuti meneladani Nabi dengan ikhlas, dia akan sa'ida wa faza. Dia akan bahagia, sukses. Centang lagi. Sukses. Kita nanti oleh Allah diangkat untuk menjadi saksi. Kita menjadi saksi umat terdahulu. Bagaimana itu teknisnya? Kita hidup di belakang menjadi saksi. Kan saksi mah biasanya kan duluan. Ya, karena dia melihat kan. Artinya dia sudah ada sebelum kejadian kan begitu kan? Lah kita lahirnya belakangan. Kok bisa menjadi saksi orang duluan? Nah, ini karena Islam komplit. Benar nggak kamu melakukan begitu? Islam itu agama yang komplit. Kita sholatnya 5 kali, mereka cuma sekali. Oh begitu ya. Memang umat Yahudi ya? Oh ya boleh. Itu. Nasrani bagaimana? Nah, kita menjadi saksi umat terdahulu. Wa man ittakhadha min dunil auliya'a a'imatan wa syaykhan wa ru'asa ahzab wa hawan syahwat haqqat alaihi kalimatul azab. Barang siapa, ya ini kata Imam Taqiyuddin Al-Hilali, barang siapa yang tidak sukses adalah orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali. Maka ini mengkhawatirkan. Terlepas benar apa salah, lebih baik jangan. Ya, kita mengakui wali-wali sebagai Allah itu jangan sebaik. Abdul Qadir bisa jadi benar kan, ahli sufi kan begitu. Benar aja itu. Ini masalah yang riskan. Udahlah. Kalaupun kita nggak mewalikan pada dia juga tidak akan ditanya. Sementara kalau kita berwalayat kepada mereka akan ditanya. Kenapa begitu? Sama dengan kunut. Ya. Kata orang yang kunut, apa hukumnya doa kunut? Sunnah mu'akkadah. Kata yang kunut. Jadi kita bertanya pada yang kunut nih. Kalau saya nggak kunut gimana? Sah. Tuh. Kan? Jadi kalau kita tidak berkunut pun sah. Itu menurut yang berkunut.
Kita bertanya kepada yang tidak kunut. Apa hukum kunut? Bid'ah. Bid'ah itu haram. Udah lebih baik tinggalkan aja. Orang kunut gak apa-apa aja. Kan begitu kalau kita berpikir hitung-hitungan tuh. Daripada mendapat nilai min, angguran gak dapat plus. Kan begitu? Menurut akal. Ya, apalagi tidak dicontohkan oleh Rasulullah atau sudah kadaluarsa. Apalagi begitu. Tapi kita tidak boleh berbuat kasar pada yang masih melakukannya. Nah itulah ya, jadi menjadi suatu amal yang besar ketika kita berbuat baik pada orang tua. Karena orang tua itu lama-lama temannya nggak ada. Ya kalau kita punya bapak atau ibu, makin lama makin tua, temannya kan makin berkurang. Ya kan, satu ninggal, sana ninggal, sini ninggal. Lama-lama nggak ada teman. Nah kalau kita berbuat baik, ngajak ngobrol, itu dia senang. Sebab kalau orang diam saja kan pikirannya macam-macam ya. Nah, jadi diajak ngobrol, bicara apa yang menyenangkan, itu masuk kata birrun. Nah birrun ini adalah kebaikan yang tidak kenal waktu dan tempat. Itu namanya birrun. Artinya kebaikan KW1 itu birrun. Oh, ya, kita harus memberikan kualitas terbaik, kebaikan kepada bapak dan ibu. Tapi itu perjuangan yang luar biasa. Karena makin tua makin cerewet. Nah, maka kita harus maklumi. Makanya berbakti pada orang tua itu berjasa sekali. Sementara dalam Islam tidak ada konsep panti jompo. Dah, kalau di barat kan begitu kan, ngeruwedaken gitu lah, taruh dia. Mengganggu mobilitas anak muda kan, mereka kan sibuk, makanya itu kan lambangnya simbolnya kan time is money, waktu adalah uang, ini nyandungi doang, ini ngeruwetaken, cerewet, taruh di panti jompo, dibiayain, udah berapa sebulan mereka begitu. Kita kembali ke sini, yang hadis ya. Nah itulah. Jadi barang siapa yang betul-betul menjalankan, meneladani Rasulullah, insya Allah nanti akan faza wa sa'ida, akan bahagia. Mudah-mudahan juga ya nasib kita begitu. Makanya itu nanti kalau tanya-tanya tentang saya, katakan baik. Egois amat sih. Itu perlunya saksi saudara. Ya, berteman baik itu perlunya begitu. Jadi kita makin banyak yang datang, itu makin bagus. Jangan membuat kelompok-kelompok tersendiri. Nanti saksinya kurang gitu kan. Saya kan sering ngomong, nanti saksinya kurang. Sekarang hadis dengan tema yang sudah ini, ke-17. Babur rajul al-hakin yabda'u bil khala. Bab orang yang kebelet. Bagaimana kalau orang kebelet dihadapkan sholat yang sudah masuk waktu. Dia lagi kebelet, waktu sholat tiba. Dari Abdullah bin Arqam, anau kana ya'umu ashabah, fahadarati salat yauman, fahadaba ila lihajat thumma raja'a. Diceritakan oleh Abdullah bin Arqam, suatu saat beliau mengimami teman-temannya. Lalu fahadarati salat. Datanglah waktu sholat. Maksudnya si Abdullah bin Arqam ini mengimami itu hanya memimpin ya. Memimpin maksudnya dalam ekspedisi, perang atau gimana. Dia suruh mimpin. Ini kamu pimpinan. Dia menjadi ketuanya. Pada saat itu datanglah waktu sholat. Fadhahaba li hajati. Kemudian dia menyelinap ke toilet. Summa raja'a. Kemudian beliau kembali ke tengah-tengah teman-temannya sambil menyatakan hadis begini, inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza arada ahadakumul ghaita falyabda bihi qabla salat. Barang siapa yang ingin ke belakang, maksudnya ke jamban ya, maka dulukanlah sebelum sholat. Ini arti kiasan, yang kebelet tuntaskan dulu sebelum sholat. Gitu.
Jadi jangan sampai, waduh, kagol ya. Kalau ke kamar mandi gimana ini? Lama. Nah, itu jangan sampai begitu. Tuntaskan dulu. Jadi kalau keinginan hajat itu timbul sebelum sholat, hendaklah dulukan. Dan nanti nggak awal waktu, Pak. Kan sudah ada niat. Kehadiran kebelet itu kan bukan kemauan kita. Nah, jadi kita sudah niat. Itu jauh lebih baik daripada ya kita dahulukan sholat, nanti di tengah sholat datang. Waduh, perangas meringis kan? Mana imamnya lama lagi. Itu jangan sampai begitu. Itu buruk. Lebih baik ya telat-telat dikit lah, gara-gara menuntaskan hajat itu telat-telat dikit. Itu jauh lebih baik kalau timbulnya sebelum sholat. Tapi kalau saat sholat tiba-tiba timbul, ini godaan setan. Ya, salah satu gangguan setan itu adalah meniup dubur katanya. Meniup lubang pelepasan. Jadi tadinya nggak kebelet jadi kebelet. Nah, itu kerja setan itu. Ya, makanya sebelum sholat sebaiknya kita tuntaskan dulu. Kalau itu terjadi sebelum. Lalu begitu juga dalam hadis diriwayatkan Aisyah, sami itu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, la salat bi hadrati ta'am. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan. Ya. Tidak ada salat. Maksudnya la di sini bukan tidak sah, tidak sempurna. Jadi kalau kita mau berangkat salat, makanan sudah terhidang. Mana yang duluin? Makan dulu. Sampai nanti ada hadis yang mengatakan, dengan makan dulu saya akan ketinggalan sholat berjemaah, walaupun kalau memang sudah disediakan, tapi jangan direkayasa. Nanti kalau saya mau berangkat, sediain ya, jangan begitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan mengingat tantangan yang begitu besar yang akan dihadapi oleh anak kita, kita doakan semoga Allah memudahkan hidupnya, memberkahi mereka, serta memberi bimbingan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.